sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada baiknya Bapak mengabsen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Fauzan, Hadir Pak. Faradila, Hadir, Pak. Mutia Bohan, Hadir, Pak. Nur Saida, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Mel Daryani, Hadir, Pak. Abdurrahman, Orlawan Tawar. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Baik, silakan buka bukunya. Jadi materi kita pada hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Masih tahu kan apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi surat lamaran pekerjaan ini yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Tapi siapa di sini yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Silakan. Untuk melamar kerja, Pak. Ayo, Pak. Oh. Kita lihat komunikasi, Pak. Jadi kita Pak. Jadi surat lamaran pekerjaan ini sarana atau media berkomunikasi yang dilakukan oleh calon pekerja yang berisi surat permohonan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, industri, lembaga maupun toko-toko kecil. Surat lamaran pekerjaan ini sangatlah penting untuk kita gunakan ketika melamar pekerjaan itu. Tadi yang disebutkan dengan surat lamaran pekerjaan sebagai pengertian. Dari surat lamaran ini tempat untuk kita melamar di suatu perusahaan, industri, lembaga maupun toko-toko kecil. Baik, anak-anak kita ini akan mengenal mengenai surat lamaran pekerjaan, bagaimana jenisnya, bagaimana isinya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke fungsi surat lamaran pekerjaan. Dari fungsi surat lamaran pekerjaan itu menunjukkan ada dua pihak, yaitu pertama yang kedua. Baik, anak-anak, ada yang tahu nggak fungsi utama untuk pelamar kerja? Ya, Pak. Baik, silakan untuk Abdurrahman. Fungsinya, Pak. Fungsinya itu sebagai menteri komunikasi, Pak. Baik, silakan berikan tepuk tangan untuk jadi sebagai pelamar kerja, surat lamaran pekerjaan ini sangatlah penting. Yang pertama sebagai alat berkomunikasi. Karena sebagai alat berkomunikasi, karena dapat dikatakan dengan adanya surat lamaran pekerjaan menjadi suatu tempat untuk menyambungkan antara si pelamar kerja dengan si penyediaan kerja. Yang awalnya tidak saling kenal menjadi lebih kenal. Baik, selanjutnya memberikan kesan pertama. Ada yang tahu nggak kenapa surat lamaran pekerjaan itu menjadi tempat memberi kesan pertama? Karena di situ dicantumkan berbagai macam apa yang ada di diri kita. Ada lagi? Saya, Pak. Kalau Tuhan silakan. Tapi sini saya yang bertanya, Pak. Jadi memberi kesan pertama itu yang kayak mana, Pak?
pertama itu contohnya untuk menunjukkan kualitas silap pelamar kerja, bagaimana dia kesopanannya, kedisiplinannya, bagaimana tata caranya untuk melamar pekerja. Jadi kita tahu bagaimana dia untuk serius sesuatu yang ingin dikerjakan dan memberi kesan kepada penyedia kerja. Bagus. Jadi kenapa diberikan kesan pertama? Saya jelaskan. Karena dengan adanya surat lamar pekerjaan yang dikirimkan oleh suatu calon pekerja, itu akan menunjukkan bagaimana kualitas si calon pekerja itu, menunjukkan bagaimana sebagai penyedia kerja memberi kesan kepada si pelamar kerja. Nah, dengan mereka juga mengirimkan surat lamar pekerjaan itu, bisa dilihat anak seperti yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana sikap si pelamar kerja, tingkah lakunya, bagaimana teladannya, bahkan kedisiplinannya. Sampai sini Pak? Selanjutnya kita menunjukkan permohonan yang serius. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ada yang tahu? Bapak jelaskan kenapa dikatakan seperti itu. Berdasarkan teori, menulis lebih baik daripada berbicara. Maka seorang pelamar kerja yang menuliskan surat permohonan lalu dikirim ke penyedia itu akan lebih dianggap serius daripada hanya berbicara, yang nantinya dianggap omong kosong atau omong. Tahu omong? Omong doang, Pak. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua. Ada yang tahu nggak fungsi utama penyedia kerja? Baik untuk perlaunan. Bagus, mantap. Lihat ini perlaunan kita juga ya. Beri kita untuk perlaunan bawah. Yang tepat sebagai bahan pertimbangan. Kenapa bisa dikatakan sebagai bahan pertimbangan? Karena adanya surat lamar pekerjaan yang dikirimkan oleh seorang pelamar kerja itu akan menjadikan penyedia kerja mudah untuk menyeleksi apakah si pelamar kerja itu pantas atau layak diterima di suatu perusahaan, industri, lembaga maupun toko-toko kecil. Sampai di sini ada lagi yang bertanya? Jadi kita lanjut. Udah pada makan nggak? Gak sempat tadi Kak mau kesiangan. Saya lagi cuma makan ya. Kalau nggak ada yang mau apa? Kita lanjut sekarang, kita ke jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat pekerjaan ini memiliki dua jenis, yaitu ialah surat lamaran pekerjaan yang dihubungkan dengan daftar riwayat hidup, yang dimana riwayat hidup ini sudah termasuk isi dalam surat lamar pekerjaan karena isinya berupa gabungan ataupun bukti. Yang kedua ya surat lamar pekerjaan yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup maupun lampiran. Baik, kita lanjut. Bapak akan memberikan contoh bagaimana surat lamaran pekerjaan itu. Jadi di sini kita terlihat bagaimana surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
Jadi di sini kan sudah terlihat bagaimana tata letak dengan menuliskan surat lamaran pekerjaan yang serius dan baik mendadak. Jadi kita masuk ke dalam unsur kebahasaan. Surat lamaran pekerjaan ini ada 8 unsur kebahasaan. Yang pertama itulah memilih dan memperhatikan penggunaan kata baku. Pasti tahu kan apa itu kata baku? Siapa yang tahu? Kedua, memilih dan memperhatikan kaidah kesopanan. Yang ketiga, menggunakan format atau sistem yang standar. Yang keempat, mengikuti aturan pedoman utama bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, kata pengantar dan padat informatif dan tepat sasaran. Yang ketujuh, menuliskan sumber informasi lowongan pekerjaan. Dan yang kedelapan, melengkapi bagian-bagian surat lamaran pekerjaan secara lengkap dari pembukaan isi dan penutup. Baik, kita lanjut. Semangat kan? Masih, Pak. Agar lebih jelas kita masuk ke dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini sudah terlihat yang pertama tempat tanggal pembuatan surat. Jadi di sini sudah terlihat di situ di pojok sebelah kanan Bontang tanggal 20 Desember 2021. Di sini setelah menuliskan Bontang itu kita menggunakan kalimat ataupun tanda koma. Yang kedua, lampiran dan perial. Di sini lampirannya itu lampiran juga 1 lembar, perial lowongan pekerjaan. Ketika kita menuliskan surat lamaran pekerjaan itu, kita harus memperhatikan lampiran itu tidak boleh disingkat menjadi lam. Perial itu tidak boleh disingkat menjadi al. Lanjut yang ketiga, kita masuk kepada tulisan yang surat yang ingin dituju. Yang terhormat bisa disingkat di sini dengan YTH. Sudah terlihat kan? Manajer PT Jaya Sukses Jalan M Yamin 26, Tanah Jawa Yogyakarta. Jadi di sini menuliskan jalan itu tidak boleh disingkat menjadi JLN. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita menulis surat kayak itu, surat itu tidak benar. Lalu tempat ataupun surat yang ingin dituju itu kotanya itu harus baris ketiga, tidak boleh digabungkan ataupun di baris kedua. Selanjutnya kita salam pembuka dan pembukaan. Biasanya digunakan di sini salam pembuka itu dengan hormat. Pembukaan itu di sini kan berdasarkan informasi. Seperti yang ada Bapak bagikan itu ada di situ berdasarkan informasi yang kan? Untuk salam pembuka ini bisa diberi dengan hormat. Dengan hormat saya biasanya pembukaan ini menyatakan dari mana informasi pekerjaan yang didapatkan dan diinginkan mengajukan di posisi apa. Jadi di sini kan ada terlihat contohnya berdasarkan informasi lamaran pekerjaan yang saya peroleh melalui internet. Saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati bagian staf keuangan di PT Jaya Sukses. Jadi di sini sudah terlihat apa yang ingin dituju oleh si pelamar kerja untuk kepada tempat yang ingin dilamarkan ke suatu perusahaan itu ataupun industri, lembaga maupun toko-toko itu. Dan yang paling selanjutnya kita masuk yang paling penting di sini itulah bagian isi. Di sini kita nampak bagaimana kita ingin melakukan surat pekerjaan itu terdapat di dalam isi. Untuk isinya sendiri ada terbagi 3. Yang pertama ialah identitas. Yang kedua maksud dan tujuan.
Yang ketiga, menyatakan lampiran. Yang pertama di sini identitas bisa dilihat. Bisa dilihat di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan alamat dan nomor HP. Ketika kita menulis surat pekerjaan itu, surat nama pekerjaan itu, nama, tempat, jenis agama, pendidikan, dan alamat dan nomor HP ini tidak boleh menggunakan kalimat huruf besar ataupun kapital. Kita di sini menuliskan huruf kecil. Selanjutnya masuk ke maksud dan tujuan. Di sini ada keterangan setelah identitas ada di bawahnya. Coba lihat, berdasarkan keterangan yang di atas, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan untuk menempati posisi staf dewan yang Bapak, Ibu atau PP. Jadi di sini maksud dan tujuan ini sudah dinyatakan bagaimana tujuannya, apa maksudnya untuk melamar suatu pekerjaan itu. Baik, selanjutnya menyatakan lampiran. Untuk menyatakan lampiran ini bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh surat lamaran pekerjaan. Itu apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan itu yang dibutuhkan seperti ini, contohnya daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, cerai dan transit nilai, fotokopi KTP, fotokopi surat lamaran, surat keterangan sehat, fotokopi sertifikat dus bahasa Inggris, pos foto 3x4 2 lembar. Dan di sini penjelasannya ini seperti nomor 6. Ada 2 lembar di situ, tidak boleh menggunakan huruf, harus menggunakan kata. Baik, sampai sini paham? Kita masuk ke penutup. Seperti yang di sini, demikianlah surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak itu. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi sudah paham? Sudah, Pak. Baik, selanjutnya tanda tangan. Itu biasa ditulis di sebelah pojok kanan kertas. Selanjutnya kita membagi kelompok kecil yang si Fauzan sama si Farah, Mutia sama si Nur Zaidah, Anissa sama Melda, Abdul sama Farona. Jadi di sini Bapak ingin bagaimana pemahaman kalian yang kalian dapat yang tentang Bapak ajarkan, bagaimana mulai dari bentuk, sisi surat, isi dan seterusnya penutup. Sekarang Bapak ingin melihat bagaimana pemahaman kalian. Silakan dikerjakan berkelompok menulis isi surat lamaran pekerjaan. Bapak Abu 2 detik. Bisa. Baik, di sini sudah hampir jelas ya. Bapak yang kami masih ada kesalahan yang sedikit. Tadilah sudah kami pemahaman itu. Oh, masih ada? Karena waktu kita udah mulai habis, masih ada satu lagi. Jadi minggu depan kita koreksi bersama ya. Kesalahannya di sini nanti kita koreksi, bagaimana apa yang salah baru kita jelaskan. Baik, itulah tugas kalian atau PR kalian di rumah ya. Siapa lagi yang masuk siapa ini? Gak ada Pak. Langsung kalau kalian cerah mau pulang ya. Sudahlah Pak yang dia. Sudah, Pak. Nanti kita ganti sama Bapak ya. Iya, Pak. Baik, cukup sekian pertemuan kita. Bila ada kata-kata Bapak yang